Nah, sholatnya kalau tidak berarti yang lain tidak dianggap. Berarti kami berharap sholatnya juga terjaga. Bapak Ibu pasti sepakat bukan? Boten nggih? Sepakat dong boten Bapak Ibu? Sepakat kan? Lek boten sepakat nggih bukan madrasah kan wonten nggih logikanya. Cuma kami butuh kepastian aja. Bapak Ibu mohon maaf, sepakat dong boten Bapak Ibu? Kok bahasanya kurang keras nih? Mohon maaf biar agak seru sedikit lah. Bapak Ibu sepakat dong boten Bapak Ibu? Kok kayak belum kompak nih? Sekali lagi mungkin. Bapak Ibu mohon maaf, sepakat dong boten Bapak Ibu? Sudah mulai keras dikit tapi masih belum semuanya kayaknya. Mungkin kayak aras-arasan juga mungkin. Males tau ngrungokno gak enak ya. Bapak Ibu mohon maaf semuanya bilang biar artinya disaksikan malaikat. Ini kan kita doakan untuk kebaikan. Bapak Ibu sepakat sama mboten? Ya, amin. Semoga malaikat memberikan kemudahan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditunjukkan oleh malaikat yang senantiasa menghitung amal dan perbuatan kita. Bapak Ibu itu yang kedua. Yang ketiga, ini kami tekankan kembali Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan proses pembelajaran atau KBM. Ini saya sampaikan, mungkin mohon maaf, mungkin ada beberapa yang berbeda. Untuk kelas 9, karena insya Allah puasa itu Februari, insya Allah kalau nggak salah Februari akhir, sekitar Februari akhir atau awal Maret. Insya Allah kalau hitungannya sekitar akhir Februari. Anggap aja Maret nih, Maret berarti April hari raya. Praktis anak-anak kelas 9 ini pembelajarannya hanya di bulan Januari dan Februari. Setelah itu di bulan April anak-anak sudah menghadapi ujian. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, meskipun kelulusan itu diserahkan ke madrasah, tetap ada panduannya yang diatur dalam SK Dirjen Pendis, di mana di SK itu, karena kita di Kementerian Agama itu yang mengatur adalah pendidikan dasar Islam atau yang disebut Pendis. Di situ diatur minimal 3. Yang pertama adalah masalah kehadiran siswa itu kalau di SK itu harus minimal 90%. Tapi kami buat jadi 95. Kenapa? Karena kalau 90 itu berarti memberi peluang anak-anak untuk boleh tidak masuk lama-lama. Karena 1 tahun itu sekitar 244 hari. Kalau 10% berarti kan 24. Kalau 5% itu kan berarti sekitar 12. Kami menekan itu biar tingkat partisipasi masuknya tinggi. Tapi yang dianggap tidak masuk itu adalah yang tanpa keterangan Bapak Ibu. Kalau sakit 1 semester itu masih dianggap masuk. Oleh ngono tak gawe sakit ae cek sekolah. Yo eman Bapak Ibu. Eman jenengan mengeluarkan biaya juga ndak artinya pembelajaran nggak berjalan. Itu Bapak Ibu yang pertama, masalah kehadiran. Yang kedua adalah mempunyai nilai sikap minimal B. Sikap itu bisa direpresentasikan di tatib. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, mohon kalau anak-anak kita yang kena tatib itu jenengan tidak langsung tanda tangan dulu, harapan kami, tapi dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Kenapa kok kena tatib? Bahkan tatibnya kenapa kok bombastis, kok besar sekali? Artinya biar apa? Biar nanti tidak terjadi kesulitan pada waktu kita membahas di pleno, entah itu kelulusan maupun kenaikan. Kami tidak berharap terjadi sesuatu yang tidak sesuai koridor Bapak Ibu. Apa maksudnya? Maksudnya gini, tatibnya banyak, saat kenaikan kelas wis gak apa-apa wis dikurangi, akhirnya kan lucu, dibuat peraturan dilanggar-langgar dewi. Itu yang menjadikan hukum menjadi tidak bagus. Yang kedua juga menjadi presiden yang tidak baik kepada anak-anak.
diceritakan pasti wong anak-anak ini kan daya jelajahnya, mohon maaf Bapak Ibu, kita harus akui. Termasuk saya, kalau mungkin Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang masih lebih bagus. Kalau saya kewalahan dengan anak-anak daya jelajah kalau masalah penggunaan yang dipegang Pak Nanda ini, HP. Kalau anak dikasih HP lebih canggih anak-anak walaupun dilarang di madrasah. Kalau suruh nyari-nyari cepet. Buktinya apa? Kalau waktu di kelas saya biasanya, coba bantu ini, cepet. Kamu kok pinter ya, padahal nggak boleh bawa HP. Lucu. Saya sing bendino bawa HP, sing sok sibuk kadang pura-pura terima telepon, itu kalah dengan anak-anak. Kalau ada masalah misalkan dalam, coba carikan ini, cepet anak-anak. Itu saya loh Bapak Ibu ya, saya tidak menuduh panjenengan. Kalau panjenengan mungkin sebagian besar di sini lebih canggih panjenengan daripada putranya. Tapi ada saya yakin yang masih kalah dengan putranya masalah daya jelajah di media sosial atau di media dunia maya itu. Untuk itulah maka Bapak Ibu, dengan adanya seperti itu, kami berharap kita bisa bersinergi dengan cara apa? Jadi anak-anak kita itu mohon dengan sangat didampingi. Mungkin kalau bahasa kasarannya dicek, anak sekarang kan tidak mau ya. Makanya mohon maaf, kenapa kita itu memberi buku sahabat, insya Allah kemarin sudah kita sampaikan, termasuk buku ziyadah itu, kita tidak ingin memberitahu anak-anak dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Tapi berbuatlah baik apa? Karena kalau dilarang biasanya anak-anak ingin tahu. Ojo buka link ini, opo sih kok gak oleh dibuka? Malah ingin tahu. Tapi lakukan ini, opo sih kok dikongkon? Nah ini dikerjakan. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf kalau apa yang kami sampaikan kita tidak bersepakat, gak apa-apa. Artinya kan kita memang perlu ada sharing. Kembali lagi kepada yang tadi, bahwa penggunaan media sosial yang anak-anak semakin canggih ini memang harus kita sama-sama perlu dikerjasamakan. Berkaitan dengan akhlak tadi, terkadang kita itu diberitahu tanpa sengaja oleh anak-anak. Kemarin banyak beberapa kasus, mohon maaf kita sepakatkan saja, saya tidak melarang karena ini sudah menjadi tanggung jawab panjenengan. Kalau di rumah misalkan mohon maaf, anak-anak kita bermain kemana-mana pakai motor, itu kan sebenarnya sudah tanggung jawabnya panjenengan. Kalau kami ikut campur itu kayaknya juga terlalu jauh. Tetapi kami berharap sinkron antara apa yang diharapkan di madrasah dengan di sekolah. Nah anak-anak itu mohon maaf, ini saya kasih contoh laki-laki dan perempuan biar adil. Yang laki-laki bawa motor, monggo kalau orang tua mengizinkan, tanggung jawabnya kan berarti di orang tua, karena apa? Sudah tidak pakai seragam. Kalau kami berharap memang tidak. Ini saya kasih contoh yang laki-laki. Tapi sebisa mungkin jangan keluyuran di daerah sekolah. Kenapa? Satu, jelas anak-anak belum punya SIM. Dua, jelas nanti kalau ada apa-apa yang repot juga orang tua, sekolah juga, akhirnya dia tidak bisa sekolah kalau ada apa-apa. Kalau memang panjenengan mengizinkan bawa motor, ya paling boten jangan di area sekolah. Karena saya sering jumpai kalau Sabtu dan Ahad, biasanya anak-anak lewat sekolahan. Kadang yang saya miris itu sudah pakai motor, nggak pakai helm, celananya di atas lutut, ketemu nggak nyapa, diblayeri misalnya kan. Tapi ada yang nyapa, Pak Eko, saya lewat itu Pak Eko ya. Ada yang dikeraskan, reng, waduh, ya tidak apa-apa, anak-anak memang karakternya beda-beda. Cuma mohon Bapak Ibu, kami butuh kerjasamanya. Kalau jenengan mengizinkan putranya bawa motor, yang saya tahu putra, alhamdulillah, putri belum pernah tahu. Moga-moga saya keliling kemana-mana nanti ketahuan yang putri, sehingga biar adil contohnya. Tapi moga-moga enggak. Putranya gitu Bapak Ibu, lewat di sekitar sekolahan. Jadi mohon Bapak Ibu, kami butuh bantuannya. Kalau jenengan memang mengizinkan, tolong jangan lewat sekolahan, biar nggak jadi contoh yang lain. Nanti saya khawatirnya yang lain, oh berarti oleh, katanya nggak boleh. Karena sudah hari Sabtu dan Ahad ini kan sebenarnya tanggung jawab panjenengan, tapi kami tetap mau membantu. Gitu Bapak-bapak nggih?
Bapak Ibu nggih, Bapak Ibu. Nggih. Yang putra yang di sini putra, yang sini putra kan tidak hanya bapak-bapak yang anaknya putra. Ibu-ibu yang pasti ibu-ibu, bapak-bapak ini kan orang tua. Kalau yang ibu yang melahirkan, nggak mungkin dari bapak, tapi kan dari ibu. Itu, oke? Yang putra, mohon maaf, mulai hari ini, kalau nggak sepakat nanti ngacung, bapak ibu nggak apa-apa. Mulai hari ini mohon tidak bawa motor di area sekolah, khususnya hari libur. Karena saya sering hari libur kadang di sini, gitu loh, bapak ibu. Terus kalau mau latihan di velodrome, tidak apa-apa. Menggantikan siapa itu? Kalau sekarang menggantikan siapa itu? Jorge Martin. Nah, kan yang juara MotoGP kan Martin. Kemarin Francisco Bagnaia, Peko itu ya. Atau syukur-syukur gantikan siapa itu? Max Verstappen. Nah, bawa mobil. Ya apa? Monggo, tapi jangan di sekitar madrasah. Bapak Ibu nggih. Nah, lek nggih berarti nanti kalau ada putranya saya marahi, jenengan jangan satu-satu nyeneni anak wong. Jangan gitu. Sepakat nggih? Loh, sepakat apa mboten? Alhamdulillah pun nggih. Yang enggak sepakat karena di kelas di madrasah. Oh, maaf kok di kelas, saya biasa ngomong di kelas apa? Berarti di masjid berarti sepakat. Nah, gitu ya. Kalau nggak sepakat, monggo. Berarti Pak, saya mau ke belakang. Lah itu contoh nggak sepakat, gitu. Kalau nggak ke belakang berarti sepakat, gitu. Kalau ditanya satu-satu, jenengan kan bukan murid saya. Nanti saya butuh muridnya di Senin-Senin, nggak boleh. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Ya, itu yang sekarang yang ibu-ibu biar adil. Lah ini ibu-ibu, yang putri kok ibu-ibu. Yang putra tadi contoh motor, yang putri mungkin ini. Monggo Bapak Ibu. Tapi kami berharap kalau sudah sekolah di sini ya sudahlah. Kalau sudah pakai hijab ya pakai hijab terus. Kalau di rumah monggo. Kan jenengan bisa menempatkan. Cuma anak-anak ini sering teledornya apa? Dia sering mengupload medsosnya sendiri tanpa hijab, di-share ke teman-temannya. Akhirnya teman-temannya cerita ke guru-gurunya. Bu, ini loh Bu, sama dulu gini, dilihat sama ibu-ibu. Loh, sampai kadang penampilannya, namanya anak SMP ya mungkin kepingin jadi artis ya. Jadi livernya topel, lalu bedaknya, waduh, luar biasa pokoknya. Pakaiannya gemerlapan. Jadi artis pendatang baru ini. Nggak apa-apa nanti yang viral. Nggak apa-apa, viral tapi ya pakai hijab. Akhirnya kadang kita tahu masalah itu dari itu Bapak Ibu. Anak-anak saya sampai saya gini kan, kamu itu pinter tapi gak cerdas, saya gitu kan. Loh kok iso Pak? Pinter boleh apa? Foto, berarti akhirnya iso tampil. Gak cerdasnya apa? Kenapa di-upload? Sehingga ada yang tahu, sehingga sekolah anaknya tahu. Bahkan mohon maaf, ada anak kita itu sebenarnya kita nggak tahu kalau merokok di luar sekolah. Alhamdulillah kalau di sini kami lihat alhamdulillah. Bahkan saya juga sering komunikasi dengan RT di bawah, Pak tolong kalau ada anak-anak kita yang ke bawah, makanya kami mohon maaf agak cerewet. Gak oleh nang kampung, gak oleh apa, karena menurut kami lingkungan itu bahaya Bapak Ibu. Kok kayak di penjara, enggak Pak, di penjara kok Bapak Ibu. Bal-balan sampai kemeringet enggak apa-apa kok. Enggak saya marahi, kemeringet sampai kehujanan. Pokoknya waktunya masuk-masuk. Gitu. Kami melarang ke kampung atau apa? Karena apa? Karena di kampung nggak ketahuan, kan nggak kelihatan kita. Lalu di warung-warung itu namanya penjual nggak ada ceritanya. Kon si SMP nggak usah tuku. Namanya penjual kalau ada yang beli ya dikasih. Bahkan kalau perlu kasih gak sapak di sana, gak tuku sing akeh di sana. Nah gitu, namanya penjual kan seperti itu. Nggak ada penjual itu, nggak oleh, nggak ada. Jadi itu yang menjadikan kasus ini akhirnya terungkap. Nah kami berharap kita semuanya bersama-sama Bapak Ibu, karena kita kepingin anak-anak kita ini memang baik di madrasah, ya baik di mana-mana, baik juga di lingkungan masyarakatnya. Apa nih Pak di sekolah tambah dablek, loh dikomunikasikan dengan kami kalau kami salah ya kami siap Bapak Ibu. Wong saya juga sering minta maaf ke anak-anak, ya syukuran nilai salah. Tapi karena guru itu menang lakon ya,
Loh Pak, dek bucu kok gak gini? Oh yo berarti tak sengaja kamu cek moco. Nah itu akal-akalan aja guru cek gak ketorong salah. Tapi yo tetap harus ngaku. Yo pinter lah gitu Bapak Ibu. Cuma kita harus sama. Itu Bapak Ibu nggih, saya mohon akhlak ini memang menjadi prioritas karena juga menjadi panduan kenaikan maupun kelulusan. Ada berapa Bapak Ibu tadi sudah? Kok ngelamar lanang kidul ada berapa? 2. Yang pertama apa tadi? Yang tingkat kehadiran. Berapa persen Bapak Ibu? 90. Alhamdulillah. Waduh, lek muridnya kayak gini pinter semua sekolah. Gurunya nggak soro ya. Alhamdulillah. 95. Yang kedua apa Bapak Ibu? Nilai akhlak atau minimal B. Yang ketiga, syarat kelulusan minimal itu adalah mengikuti AM. Kalau kami merubah tidak mengikuti tapi melaksanakan. Kenapa? Karena kalau mengikuti walaupun nilainya 0 ya sudah ikut. Tulis namanya saja dikumpulkan sudah ikut itu. Tapi kalau melaksanakan kami kepingin ada target. Makanya kami mohon mengundang panjenengan semuanya hari ini. Kami berharap Januari Februari kalau 2 pekan ini diniatkan liburan semester. Itu gimana Bapak Ibu? Libur semester, bukan libur tahun baru. Itu Bapak Ibu nggih. Monggo lah panjenengan aneh-aneh ayo podo ae. Monggo, enggak apa-apa. Itu kan hak. Kami hanya menyampaikan koridor yang kami mau sampaikan. Yang ketiga mengikuti AM, asesmen madrasah. Itu Bapak Ibu. Insya Allah di bulan April, karena di bulan Maret sama bulan insya Allah akhir April, Maret atau April itu hari raya, sehingga baru masuk sudah menjelang ujian. Sehingga kami mohon wali murid kelas 9, orang tua atau wali murid kelas 9 yang hadir hari ini, mohon kalau sudah Januari nanti betul-betul dikurangi Bapak Ibu, putra putri kita, karena belum tentu kita bisa mengundang panjenengan lagi. Tapi kami usahakan nanti ada koordinasi lagi khusus kelas 9 biar kita ada sinkronisasi, termasuk kami mau membantu anak-anak kita yang mau melanjutkan ke pendidikan tingkat lanjut, mau kemana dan sebagainya. Itu Bapak Ibu nanti kami usahakan undang wali murid, tapi kami sampaikan hari ini mengikuti AM, asesmen madrasah, di mana asesmen madrasah ini wajib diikuti, tapi kami tidak membuat mengikuti tapi melaksanakan. Kalau melaksanakan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan nanti kalau bisa kami, anak-anak kami agak sedikit sampaikan nilainya harus minimal sekian, biar anak-anak ada motivasi. Karena setelah tidak ada mohon maaf, setelah tidak ada kayaknya ujian itu dianggap hanya formalitas. Makanya mohon maaf, kemarin kita membuat ujian itu tidak pernah kita pakai HP. Sebenarnya kalau pakai HP itu murah Bapak Ibu. Biayanya murah, cepet, gak ribet, dan gak bertele-tele. Tapi kita pakai kertas, leren fotokopi, leren ngeset, leren jogo panitia dan sebagainya. Tapi kami menghindari apa? Karena dulu pernah waktu waktu 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, ujian itu anak-anak kita suruh bawa HP. Setelah waktu kita keliling, anak-anak itu main game. Wah ya ujian main game, pinter anak-anak itu. Waktu bahkan HP-nya dibagi 2, HP-nya bagi 2, satunya ngegame, satunya ngerjakan. Saya nggak paham belas itu, gaptek lah itu. Gurunya ada beberapa yang canggih, saya kalah sama anak-anak kalau gitu. Tapi keliling saya paling canggih, karena saya tipe wong sing senengane mendeli. Salah itu ya memang semuanya dikasih ada kelebihan dan kekurangan. Itu Bapak Ibu saya mohon, karena kita tetap ujiannya pakai paper, pakai kertas, tolong disiapkan yang kelas 9. Masih ada lagi. Kalau panduan dari Pendis cuma 3, tapi kita tambahkan biar anak-anak ada nilai plusnya keluar dari sini. Ada ujian lokal yang kita buat sendiri. Itu ya Bapak. Ya, insya Allah seperti itu ya Pak Danda. Ada ujian lokalnya sama munakosa. Nah munakosa ini yang kami miris Bapak Ibu. Selain ujian tadi sebenarnya ya miris juga sebenarnya. Mirisnya apa? Ujian munakosanya ini teman-teman Pak diremedi Pak. Waduh, apalane hilang kabeh.
karena harus diluluskan di remedi. Wis lho yo, akhirnya sampai diturunkan grade-nya. Nah, untuk itulah keresahan inilah yang mengakibatkan kami berpikir kami rubah KBM ini. Tapi kami mohon bantuan panjenengan, mohon kelas 9, kelas 8, kelas 7 di rumah, walaupun mungkin panjenengan tidak ikut membantu ngajinya, minimal ditungguin, ngaji apa burung. Makanya kita buat buku ziyadah ya. Bapak Ibu kan terima buku ziyadah kan ya? Nah itu betul-betul jenengan cek dalam bentuk tanda tangan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, loh kok gak ada suaranya? Bapak Ibu, ditandatangani ya? Ditandatangani apa betul? Loh kok gak kompak berarti ditandatangani apa betul? Kalau nggak ada yang ke belakang berarti saya anggap setuju walaupun nggak ngomong. Kan nggak ada yang ke belakang kan berarti setuju. Sudah ya, ini ikatan kita. Aneh-aneh nggak apa-apa. Itu oke? Itu untuk KBM. Ya waktunya nggak terasa. Ya wes, yang terakhir Bapak Ibu, kalau banyak-banyak nanti jenengan nggak jadi ngambil rapot. Kepentingan yang lain mungkin juga menanti. Oke, terakhir ini Bapak Ibu, kami berharap kita semuanya bisa bersinergi program madrasah dengan di rumah. Kami sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf, kami akui kami kurang, ada yang kurang. Tapi perlu kami sampaikan bersama. Bapak Ibu, kalau ada wali kelas kami, termasuk saya, kalau dihubungi lambat jawab, kami mohon maaf, mohon ditegur, enggak apa-apa. Tetapi, mohon maaf, saya garis tebali, tetapi kita buat kesepakatan. Saya kemarin sudah buat kesepakatan dengan wali kelas. Bapak Ibu mohon jangan slow respon. Kalau ada wali kelas masih slow respon, monggo ditanyakan kembali. Tidak apa-apa. Ini bentuk kita interaksi bersama. Tetapi kami buat kesepakatan. Mohon kita sepakat jam 7 sampai jam 7 malam ya Bapak Ibu. Karena jujur, saya ngecek diri saya sendiri. Kalau saya pulang ke rumah itu habis isya sudah teler Bapak Ibu. Bukan teler karena habis minum, tapi teler karena sudah capek mungkin. Sehingga habis sholat isya sudah tidur. Mungkin nanti malam baru bangun. Nah, saya mohon Bapak Ibu kita kerjasamanya. Mohon Bapak Ibu kalau ada wali kelas kami yang kebetulan mungkin lambat merespon, tidak apa-apa dikomunikasikan. Bu, katanya disepakati, tapi jam 7 sampai jam 7. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Berarti jam 7 sampai jam 19. Gitu nggih? Paham nggih? Jam 7 sampai jam 19. Kalau itu masih slow respon, mohon dikomunikasikan. Bisa jadi mohon maaf, saya tidak membela. Mungkin waktu masih ngajar, mungkin waktu masih ada rapat. Tapi insya Allah kalau tidak ada itu, kami pastikan semoga teman-teman kemarin sudah komitmen bersama, kami usahakan untuk segera menjawab Pak, tidak slow respon. Kalau masih terjadi, tidak apa-apa Bapak Ibu disampaikan, nanti untuk koreksi kami, termasuk saya misalkan dihubungi kalau nggak jawab-jawab, ditegur nggak apa-apa. Jadi ini ngomong-ngomong tapi kok kanu, nggak apa-apa Bapak Ibu, ini untuk kontrol sama-sama. Ini hafal ini ya, Rivaldo gaya saya tetap kado ya, tetap ya gaya di kelas ya gini ya, oh sama. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf seperti itu. Paham nggih maksud kami nggih? Jadi mohon Bapak Ibu tidak kami salahkan jenengan menghubungi wali kelas jam 23, karena kemarin ada wali kelas yang bilang ke saya, Pak Eko saya di WA itu loh jam 11 malam. Ya nggak apa-apa Bu, diniati aja diminta bangun malam, sholat malam. Ya kan kita berpositif thinking, tapi waktu malah ngantuk, ya kata jawab dulu, ya nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke wali murid waktu kita sosialisasi. Cuma kalau bisa dijawab kalau memang sudah bangun. Tapi mohon kita sepakati jam 7 pagi sampai jam 7 malam atau jam 19. Termasuk ini Bapak Ibu, kalau panjenengan putranya nggak masuk, segera dikomunikasikan pagi. Jangan nunggu wali kelasnya tanya. Jadi biar sama gitu loh Bapak Ibu. Jadi tidak kami berusaha, tapi panjenengan juga responsif. Sepakat nggih? Sepakat nomboran? Gak apa-apa, nggak jawab, yang penting nggak ke belakang berarti setuju, gitu aja.
sederhana saja. Ya wes aku tak ke belakang kabeh. Monggo sebentar lagi ke belakang semua, enggak apa-apa. Memang waktunya sudah habis. Mungkin masih ada waktu 4 menit ya Pak Anda. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo Bapak Ibu kami persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan ya, mangke di lain waktu bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan anak-anak kelas 9 semester depan ini yang kemungkinan terpotong oleh puasa dan lebaran. Apakah anak-anak diberikan metode try out dan banyak memakan soal-soal ujian-ujian sebelumnya sehingga mereka terbiasa menjawab soal-soal nanti di ujian lokal yang akan diberikan oleh madrasah, atau bagaimana sistem yang diberikan madrasah ini untuk menghadapi anak-anak menghadapi ujian ini? Apakah yaitu tetap materi atau ada sport dulu lah, ujian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ya, saya langsung jawab Bapak Ibu. Kayak gini, kan kita nggak tahu ya, kemarin isu wacananya Pak Prabowo katanya tahun ini, tapi ya belum tahu ya, puasa sama hari raya libur total. Kalau libur total, nanti kita kasih modul Bapak Ibu, mungkin putra putri kita kelas 9 kasih modul untuk dikerjakan di rumah. Yang pasti, saya nanti kan kita ada hari Selasa, nanti kita rapat Bapak Ibu guru, kami pastikan Januari itu materi tuntas semua. Materi tuntas semua kelas 9. Lalu Februari kalau ternyata sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan wacana kemarin libur, kita kasih modul biar buat latihan di rumah. Nanti mungkin cara efektifnya gimana, kita undang wali murid kelas 9. Kalau memang perlu harus ada masuk sewaktu-waktu, enggak apa-apa, kami siap gitu Bapak Ibu. Karena kalau libur total seperti dulu, saya masih ingat ya, kita pernah ya Bapak Ibu dulu puasa sama hari raya libur total 40 hari. Wes, bablas semua wes. Bablas semua, masuk pertama itu dandani lagi. Maaf Bapak Ibu. Kenapa setiap Senin itu, maaf ya kita agak menyimpang sedikit, ini contoh sederhana aja. Senin itu kita nertibkan anak-anak itu sulit. Kenapa? Sabtu Ahad libur, nertibkan masuk itu loh, mesti ada aja yang terlambat. Kalau saya menganalogikan, kalau saya kan Senin itu ngajar nih, jam pertama itu ngajar. Saya mesti ngomong ke anak-anak ini, yang ini Pak yang nggak masuk, nggak apa-apa. Kenapa Pak? Sindrom hari pertama, kayak gitu kan. Biasanya di hari pertama itu memang waras-warasan masuk, karena hari Ahad itu habis makan pesta, Seninnya mungkin ada yang puasa, lemes, jadi katanya budal loyo, terus timbangannya budal gak masuk aja. Tapi like Seninnya gak masuk, Selasanya ya ngono, lemes pisan. Kenapa? Sindrom hari pertama. Jauh. Kembali lagi Ibu G, termasuk Bapak Ibu yang lain kelas 9. Nanti yang pasti di Januari materi kita usahakan tuntas. Kalau ternyata kok sesuai dengan instruksi pemerintah di Februari misalkan puasa ternyata harus libur total sampai hari raya, nah nanti kita undang. Kalau memang Bapak Ibu ingin anak-anak masuk, ya kita untuk atur, tapi tidak setiap hari, karena nanti kita menyalahi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau 78 ya ikuti ya, bukan gurunya seneng Bapak Ibu, gurunya pasti saya piket. Tidak ada gurunya di sini, anaknya libur, gurunya libur. Apalagi seperti sekarang, mohon maaf. Kalau libur semester ganjil ini sebenarnya libur, kalau sekolah swasta ini libur cari murid. Bahasanya gitu biasanya. Cuma kalau bahasanya seperti itu kayaknya kurang etis. Ya minimal piket gitu. Tapi saya tetap liburkan teman-teman biar ada waktu untuk refresh. Karena kalau dipaksa kerja terus kan juga
kondisinya. Intinya itu Bapak Ibu, nanti kami buatkan modul untuk latihan-latihan persiapan ujian. Tapi yang paling penting adalah anak-anak nanti waktu ujian itu satu, ini yang paling penting, tidak sakit sehingga bisa masuk. Karena walaupun sudah siap semuanya kecapean, tidak masuk juga percuma. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman waktu kalau mau ujian itu, ini yang masuk, nggak masuk siapa, yang nggak masuk. Saya selalu pantau, bahkan saya minta wali kelasnya tolong dihubungi dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu kalau nggak sesama yang saya sampaikan, disampaikan mawon. Bisa wali kelas menanyai kan Bapak Ibu yang kemarin nggak masuk putra putrinya waktu ujian. Gini, nopo mboten? Yang nggak masuk ujian kemarin ditanyai wali kelas mboten? Loh, mboten. Yang kemarin kan ada yang nggak masuk kemarin waktu ujian sakit atau apa, wali kelas pasti tanya kan, nopo mboten? Tanya kan, nah, berarti artinya kan mengecek kondisinya putra putri kita. Intinya itu, ya Bapak Ibu, Januari ini materi kita tuntaskan. Di setelah itu kita untuk persiapan ujian. Itu nggih, Ibu, saya rasa gitu. Nanti apakah tryout? Nah, itu sudah nanti kami diskusikan dengan teman-teman. Nanti gimana teknisnya, intinya anak-anak waktu ujian itu siap. Itu nggih, yang paling penting itu. Itu saya rasa Ibu, nanti bentuknya tryout atau apa. Yang kalau tryout pasti ada. Tryoutnya pasti ada, apalagi kelas 9 ya Bapak Ibu. Yang diuntungkan SMA nanti. SMA atau SMK atau aliyah. Karena kelas 9 nanti anak-anak kita di bulan, insya Allah bulan April atau bulan Mei ya, itu anak-anak nanti ada namanya asesmen bakat, ABM, asesmen bakat minat. Itu betul-betul hasilnya real Bapak Ibu, hasilnya valid. Itu baru kemarin sekolah kita dapat proyek, tapi tahun depan semua sekolah kelas 9 wajib dapat proyek dari Dinas untuk jadi pionir. Kemarin itu peserta ABM. ABM itu asesmen bakat minat. Di situ menggambarkan betul kondisi anak secara bakat dan minatnya. Ini diuntungkan SMA-nya sehingga tahu, oh anak-anak ini peminatannya kemana. Kemarin saya baca hasilnya anak-anak itu sangat-sangat mendekati kenyataan yang kita amati. Kan kita biasanya menilai itu kan pengamatan. Anak ini tipenya seperti ini, anak ini tipenya kan gitu. Ternyata hasilnya itu real, padahal dalam bentuk soal. Kemarin tuh betul-betul itu. Nah, nanti anak-anak juga menghadapi itu. Itu bisa dipakai, saya yakin waktu SMA. Panjenengan juga bisa ngecek, oh anak saya ini ya. Makanya dari itu kami terinspirasi, mulai kelas 7 tahun ini sebenarnya kita pindah ke tes psikologi yang ada bakat minatnya. Tapi kok kodarullah hasilnya tidak sesuai, maksudnya nggak dikirim-kirim. Padahal awalnya hasilnya makanya tahun depan ini kami mau cari kerjasama dengan tim tes psikologi yang hasilnya lebih cepat. Sampai sekarang itu hasilnya belum, makanya kemarin BK-nya saya minta tolong kok dikejar. Ini sudah 1 semester kok hasilnya belum. Itu, ya mohon maaf, mungkin wali murid kelas 7 hasilnya belum bisa diterima karena dari sananya belum dikasihkan. Padahal kita sudah di awal perjanjian. Ya salah juga karena belum dibayar juga apa karena tapi kemarin waktu mau kita bayar tidak mau kalau belum dikasihkan. Jadi orangnya punya bargaining power juga kan belum bayar. Mungkin gitu, padahal kita mau bayar. Nanti kami mungkin Bapak Ibu bisa membantu kami memberikan referensi, Pak ini ada yang bisa dipakai. Saya terima kasih. Monggo Bapak Ibu nanti bisa menghubungi kami untuk kerjasama di tahun yang akan datang ini. Karena insya Allah mohon izin Bapak Ibu, nanti tanggal 11 kami melaksanakan tes siswa gelombang inden. Alhamdulillah gelombang inden ini sudah 2 kelas. Kami mau tes tanggal 11. Mohon Bapak Ibu kalau ada yang punya referensi tes psikologi yang bagus dan hasilnya cepat dan syukur-syukur biayanya murah, tuh aneh-aneh Pak, ya tidak apa-apa, monggo jadi bisa dibantukan ke kami. Mungkin itu ya Ibu, ya, mohon maaf seperti itu nanti kami siapkan. Intinya Januari materi kami pastikan semua harus tuntas Pak Nanda, ya, semua harus tuntas. Nanti setelah itu tryout. Kalau ternyata libur, nanti wali murid kelas 9 kami undang.
kita buat kesepakatan. Monggo oleh panjenengan, nggak usah Pak, nggak usah masuk ya nggak apa-apa. Kita ikuti aturan pemerintah. Tapi kalau mau masuk, tidak setiap hari. Monggo, saya terserah wali murid. Tapi kami siap intinya, karena kami di sini memang harus memberikan bantuan ke putra putri kita. Gitu ya Bapak Ibu ya? Cukup ya? Ya sudah jam 8 lebih nih. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Mungkin kalau mau diskusikan langsung dengan kami, nanti kami share ke wali kelas gitu aja ya, biar lebih efektif ya. Karena saya tetap berharap kita tepat waktu. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kehadirannya panjenengan semuanya. Kami berharap ke depan kita bisa hadir tepat waktu. Saya tidak menyalahkan yang terlambat karena memang semuanya punya aral, punya kendala. Tapi kalau tidak ada, mohon bisa kita sesuaikan waktunya biar kita bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan. Yang pasti kami usahakan selalu berjalan tepat waktu. Kalau ada kurang lebihnya, saya mewakili teman-teman dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita cukup ya, saya rasa kita akhiri sama-sama Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum pengambilan rapot di kelas masing-masing, saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini silahkan langsung menuju ke kelas masing. Informasi saja untuk di lantai 2 ada kelas 9A, B, C, D dan kelas 8C dan juga kelas 8A. Di lantai 3 ada kelas 7A, B, C, D, E, kelas 8D, kelas 8B dan juga kelas 8E. Oke, monggo sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.